Selamat pagi, Dr. Dalu. Kita ketemu lagi. Ya, selamat pagi semuanya. Kami sekedar sharing, berbagi pengalaman bahwa apa yang kami lakukan selama ini di RSPI. Ya, kita ketahui bahwa satu ancaman di satu daerah itu bisa merupakan menjadi ancaman global di seluruh negara. Seperti kita ketahui kemarin di Wuhan, kondisinya adalah ada ancaman di kesehatan di Wuhan, namun akhirnya sekarang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Kami di RSPI telah beberapa kali merawat pasien dengan probable SARS, H5N1, H1N1, suspek Ebola, kemudian Zika, juga under investigasi MERS-CoV, difteri, dan COVID-19. Ya, dalam hari ini memang PPI merupakan hal yang sangat penting karena selain mampu mencegah penyebarannya dan juga dapat menghindari tertularnya petugas kesehatan yang melayani. Nah, untuk melakukan tindakan PPI secara efektif, perlu dipahami secara cermat bagaimana rantai penularan masing-masing penyakit. Dan strateginya adalah diantaranya satu, meningkatkan daya tahan penjaga. Maksudnya di sini adalah untuk petugas kesehatan. Bagaimana kita meningkatkan daya tahan untuk petugas kesehatan. Kita ketahui bahwa COVID ini belum ada vaksinasinya saat ini. Entah mungkin beberapa saat ke depan mungkin sudah mulai ada, tapi saat ini belum ada. Jadi kami di RSPI meningkatkan daya tahan petugas dengan pemberian adanya extra fooding, nutrisi yang kuat, dan kita juga evaluasi screening tentang demam dan sebagainya. Yang kedua adalah inaktivasi agen penyebab dengan proses dekontaminasi, sterilisasi, dan kita karena merupakan rumah sakit untuk rujukan dan dulu adalah rumah sakit karantina, maka fungsi kami adalah memutus rantai penularan dengan melaksanakan kewaspadaan isolasi. Apakah seseorang yang terinfeksi itu pasti akan sakit? Ternyata tidak. Dari evaluasi kita ketahui bahwa kemungkinan infeksi itu tergantung banyak hal. Bisa saja karena dari dosis infeksinya, kemudian kepekaan manusia, waktu paparannya, keganasan dari kumannya, dan juga daya tahan tubuh dari manusia itu tersendiri. Nah, kewaspadaan isolasi ini paling mudah dilakukan. Yang penting adalah komitmen dan kepatuhan. Karena kita ketahui bahwa sebetulnya banyak petugas kesehatan yang sudah memahami tentang PPI, namun dalam implementasinya atau dalam pelaksanaannya ini sering kepatuhan ini yang terabaikan. Demikian pula dalam implementasinya juga jangan berlebih-lebihan. Karena hal ini akan menyebabkan cost yang tinggi dan juga dengan penerapan kewaspadaan isolasi yang benar kita juga bisa menurunkan risiko tertular. Ya, ini tadi sudah disampaikan bahwa terapi spesifik perlu ada vaksinasi ya, dan yang dikhawatirkan karena healthcare transmission. Beberapa kali sudah disampaikan bahwa banyak petugas kesehatan juga sudah mulai ada yang terkena. Strateginya adalah yang pertama untuk kami di Sulawesi Saroso ada triase. Kemudian deteksi dini dan source control atau isolasi. Triase di sini adalah kami membagi untuk petugas untuk pasien yang datang. Begitu mereka datang, untuk pasien datang, kita sudah langsung screening di depan. Kalau misalnya dia ke arah gangguan respirasi dan sebagainya, maka diarahkan ke posko. Sehingga di situ nanti di posko lebih kita bisa evaluasi dan yang penting adalah deteksi dininya. Untuk pasien-pasien kita terapkan source control atau isolasi, jadi kita sesuaikan lokasinya, ruangannya. Kalau memang tidak mungkin menempatkan pada ruang yang tertentu yang tidak sesuai standar, kita tempatkan di ruang yang terbuka memang. Sehingga dengan demikian udara yang lebih udara terbuka membuat kondisi itu apabila dia batuk dan sebagainya akan terdilusi. Kemudian terapkan kewaspadaan standar, terapkan kewaspadaan transmisi,
pengendalian transmisi dan lingkungan. Yang penting adalah alur. Alur harus diketahui karena dengan demikian, dengan kita tahu alurnya, maka pasien-pasien tadi tidak nyelonong masuk ke poli. Jangan sampai tiba-tiba di poli mata, tiba-tiba ternyata pasien COVID dan sebagainya. Jadi harus diperhatikan alur. Di sini kami lakukan screening di depan, sehingga begitu dia masuk ke dalam kriteria ODP ataupun PDP, dia akan berada di lokasi yang berbeda. Jadi yang penting adalah itu. Ya. Nah, ini yang kami lakukan di sini ada screening pemantauan. Dari sana akan ketahuan bahwa ini pasien dengan gangguan respirasi, kemungkinan ke arah ODP. Apabila gejalanya ringan, maka dia akan ditindaklanjuti oleh teman kami di PE, di pendidikan epidemiologi, dan pasien dapat pulang. Tapi kalau misalnya dia ternyata dalam posko itu, dalam screening itu dia masuk pengawasan, kami masukkan dia ke triase isolasi yang untuk kasus-kasus pasien seperti ini dan untuk rawat isolasi. Namun pada kasus-kasus di mana dari luar itu sudah ada rujukan, maka pasien tidak lagi lewat IGD, tapi langsung masuk ke rawat isolasi. Jadi penting sekali teman-teman yang mau merujuk ke kami untuk di RSPI, tolong kami dihubungi di admission, sehingga jangan sampai pasien ternyata sudah masuk kemudian ke IGD sementara kondisi IGD penuh, jadi pasiennya yang kasihan nanti terkatung-katung. Jadi ini gambaran kami yang di posko. Kami ajari juga untuk melakukan kebersihan tangan, diharapkan dia pakai masker juga, dan untuk meja kami buat jarak yang lebih lebar atau lebih jaraknya, sehingga lebih aman juga untuk petugas posko. Nah, ini kewaspadaan standar mungkin Dr. Daru juga sudah dan teman-teman yang lainnya juga sudah tahu bagaimana penerapannya. Yang terpenting nomor satu adalah kebersihan tangan, walaupun juga kita juga memperhitungkan juga APD, kemudian bagaimana kita menghandle perawatan pasien, lingkungan, limbah, linen, dan sebagainya yang masuk dalam konsep standar. Ini nomor satu kebersihan tangan, saya rasa sudah pada tahu ya. Yang penting adalah bahwa kita lakukan kebersihan tangan saat tangan tampak kotor, pakai air tidak mengalir. Kalau tidak tampak kotor, kita bisa pakai hand rub berbasis sampo. Ya, ini hanya sekedar ilustrasi bahwa dalam kondisi kita duduk diam, ternyata tangan kita sudah kemana-mana, mulai dari pegang kepala, pegang rambut, pegang hidung, dan sebagainya. Itu akan berbahaya bagi petugas kesehatan, apalagi dengan penularan COVID saat ini juga termasuk diantaranya adalah penularan secara kontak. Ini 2 sebelum dan 3 setelah. Ini 6 langkah dari WHO, 20-30 menit untuk memakai hand rub, dan air mengalir untuk 40-60 detik. Nah, kami untuk petugas kesehatan apabila memasuki ruang pasien, baik itu pengawasan maupun confirm, kami memakai ada sarung tangan, kita bisa memakai gaun atau koprol. Tidak melulu harus koprol, kita bisa memakai gaun. Kemudian bisa pakai goggle atau face shield, kemudian masker N95. Nah, pemilihan masker N95 ini sebaiknya dengan fit test dan ada standar NIOSH. Karena banyak sekarang masker-masker yang seolah-olah dia N95 tapi ternyata dia tidak sesuai standar NIOSH. Kemudian penutup kepala dan sepatu boot, atau kalau tidak ada kita bisa shoe cover. Saat keluar dari kamar pasien, kami APD harus dilepas, dan kami biasanya melepas di antar. Di sarung tangan, ya, jangan lupa untuk perhatikan cara melepas sarung tangan supaya tidak terkontaminasi ataupun menyebabkan percikan ke udara. Ini gaun atau coverall. Yang penting adalah jangan menyentuh bagian depan, karena bagian depan ini akan banyak sekali terpapar, apalagi dengan kontak. Ya,
Jadi jangan menyentuh bagian depan. Kemudian masker, Dr. Daru dan Bapak Ibu semuanya, bahwa masker memang dari 3M sendiri waktu itu disampaikan bahwa untuk healthcare yang direkomendasikan adalah 1860 baik ukuran S atau M tergantung dari bentuk wajah atau 1870. Sementara kalau untuk yang 8210 kalau tidak salah itu dia memang bisa dipakai tetapi dia belum approve untuk FDA-nya kalau nggak salah. Jadi memang yang disarankan adalah yang 1860 dan 1870. Yang penting adalah kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan masker N95 ini, pilihlah yang sudah standar NIOS. Nah, ini goggles atau pelindung wajah, boleh memakai goggle, boleh memakai visor, atau tergantung dari ketersediaan. Tidak melulu kita harus pakai visor, tapi pada kondisi-kondisi tertentu di mana misalnya tindakan di ICU atau tindakan yang menyebabkan banyak cipratan, maka lebih aman kita memakai visor. Untuk pelindung kaki tidak diperkenankan memakai sandal. Walaupun ditutup dengan shoe cover, maka sandal tersebut masih berlubang-lubang, jadi kemungkinan untuk misalnya ada tindakan-tindakan berisiko masih bisa. Tetapi juga tidak melulu juga harus memakai boot. Kita bisa memakai sepatu biasa, kita bisa tutup dengan cover. Nah, ini hanya urutan. Kalau Bapak Ibu semuanya membuka di internet, itu akan banyak sekali pedoman-pedoman atau guideline tentang pemakaian dan pelepasan APD di isolasi ketat. Saya ingat pada waktu H5N1 bagaimana bentuknya. Kemudian ada Permenkes diterbitkan untuk flu burung, ada lagi. Kemudian pada waktu anggota juga mendapatkan pelatihan di luar negeri, beda lagi. Namun dengan adanya Dunning dan Duffing dari WHO tahun 2015, kami mengambil dan memodifikasi untuk di RSPI. Tentu saja bahwa apa yang kami lakukan ini mungkin saja ada harus disesuaikan juga dengan kondisi lapangan Bapak Ibu di sana, karena bisa saja bentuk dari maskernya, bentuk dari Google-nya beda, bentuk dari penutup dari gaunnya juga beda. Jadi disesuaikanlah APD ini dengan apa yang tersedia dengan di tempat Bapak Ibu. Ini hanya sekedar pemakaian APD kami karena kami kebetulan memakai coverall. Ini kami sampaikan memakai coverall, tapi bisa juga memakai gaun. Kenapa kami tidak langsung memakai masker N95 dulu? Pada beberapa guideline ada yang menyampaikan bahwa memakai masker N95 dulu. Tapi kalau kami lihat petunjuk praktis, petunjuk dari WHO itu cukup mudah. Jadi kita pakai N95-nya nanti terakhir. Kenapa Bapak Ibu, teman sejawat semuanya? Kalau kita pakai masker N95 dulu, kemudian kita pakai Google dulu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan keterbatasan pada saat memakai gaun dan sebagainya dan lebih ngap. Tetapi kalau Bapak Ibu memakai dari coverall dulu atau gaun dulu dan terakhir baru memakai masker, Bapak Ibu akan lebih mudah untuk untuk fit testnya dan untuk pemakaiannya. Jadi kami ikuti yang dari guideline WHO 2015, memang itu mungkin diperuntukkan pada saat itu untuk Ebola, tapi kami modifikasi. Demikian juga pada saat memakai sepatu boot. Dari guideline WHO itu dia memakainya sepatu biasa, sehingga dengan memakai sepatu biasa, maka coverall akan bisa langsung berada di luar. Tetapi kalau Bapak Ibu memakai sepatu boot, Bapak Ibu tidak bisa memakai sepatu boot dulu, baru pakai coverall. Yang terjadi adalah sepatu boot itu akan menyangkut atau stuck di coverall Bapak Ibu. Kenapa? Karena coverall bagian bawah itu menyempit. Sehingga kalau Bapak Ibu memakai sepatu boot dulu baru coverall, yang terjadi maka akan tersangkut di situ. Ya. Jadi kalau memakai coverall sebaiknya Bapak Ibu pakai coverall dulu baru pakai sepatu. Yes. Demikian juga pada saat pelepasan sama pentingnya dengan
pemakaian. Kami memiliki IPCLN yang bertugas untuk mengawasi petugas-petugas yang akan masuk ke ruang isolasi atau ruang perawatan. Mereka akan melihat sudah benar belum pemakaiannya, sudah benar belum letaknya, sehingga dengan demikian membantu teman-teman yang kadang mungkin karena tugas, karena buru-buru, sering mungkin terlupa atau tidak pas pemakaiannya. Dengan pengawasan ini diharapkan mereka lebih terjaga dan terlindungi. Kemudian kami, karena model kami adalah ruangan isolasi itu anterumnya masih memakai handle, maka sebelum kami menyentuh handle pada saat keluar ke anterum, maka kami selalu harus lakukan disinfeksi sarung tangan memakai handle. Disinfeksi sarung tangan ini bukan untuk keperluan memakai lagi, tidak. Disinfeksi sarung tangan ini adalah agar lebih aman untuk tindakan selanjutnya. Ini ketika batuk, saya rasa bisa di-share untuk pasien. Untuk peralatan-peralatan pasien, jangan lupa dari pasien ke pasien yang lainnya itu, kalau memang tidak ada alat sendiri, misalnya pakai stetoskop bersama, lakukanlah disinfeksi, termometer, lakukan disinfeksi sebelum berpindah. Untuk lingkungan, yang jelas bahwa dinding atau kamar dari ruang perawatan harus dievaluasi. Jangan memakai cat yang tidak bisa dibersihkan. Pakailah cat dengan oily base, kemudian kamar dengan sesedikit mungkin nut. Karena nut atau lantai yang terlalu banyak nutnya merupakan tempat dari kuman bersembunyi. Untuk ruang isolasi kami pakai vinil sehingga tidak ada nut. Pembersihan melalui disinfeksi, jadi kami sebaiknya lakukanlah dengan air deterjen dulu bersih, baru disinfeksi. Karena kondisi yang kotor menyulitkan untuk dilakukan pembersihan. Untuk area non perawatan, misalnya kami nurse stationnya kebetulan terpisah, maka tidak memerlukan harus pakai disinfektan. Tetapi kita juga hanya bisa pakai deterjen atau air. Sementara kalau untuk ruang isolasi, kami memang harus disinfeksi. Bisa pakai klorin, alkohol, ataupun hidrogen peroxide seperti yang sekarang, bisa memakai dry mist. Hindari aerosolisasi, pakai lamot, jangan memakai sapu, ijuk, atau sebagainya. Nah, ini hanya sekedar sharing Bapak Ibu. Waktu itu kami sempat ketemu dari teman dari rumah sakit di Singapura, bahwa dry mist itu memakai dekontaminasi memakai H2O2 hanya bisa dilakukan apabila kondisi ruangan tertutup. Jadi harus ditutup ventilasinya, pintu shield dilakukan shield. Kenapa? Agar dry mist tadi tidak menyebar kemana-mana dan efektif untuk sebagai dekontaminan ruangan. Untuk linen, jangan lupa bahwa harus tempatkan di tahan kuning, di kantong kuning tahan bocor, dan trolinya pun harus tersendiri untuk masuk dan keluar. Jangan lupa pada saat selesai sampai di laundry, petugas laundrynya pun harus memakai APD yang lengkap dan sesuai standar. Untuk limbah demikian juga, ya sudah dipisahkan. Kalau kami memang untuk dari ruang infeksius kami sudah masukkan langsung ke kantong kuning. Ya, untuk limbah benda tajam, ya sudah tahu. Untuk penyuntikan aman juga sudah tahu, ya bahwa satu dosis, satu ampul, satu squid, dan satu jarum. Ya. Untuk penempatan pasien, kami memang memiliki ruang isolasi airborne dengan ACE 12 kali per menit. Namun bila Bapak Ibu tidak ada, maka tempatkanlah pada ruang tersendiri dengan ventilasi yang baik. Ya, harus pintunya tertutup, jangan sampai sudah tidak ada isolasi airborne dengan tekanan negatif, pintunya terbuka. Namun apabila tidak ada, maka lakukan cohorting dengan pemisahan jarak lebih dari 1,2 meter. Ya. Kondisi
outbreak saat itu di suatu negara di Korea, bahwa terjadi outbreak salah satunya adalah karena tempat atau penempatan pasien yang terlalu crowded, sehingga menyebabkan mudah untuk terjadi penularan. Batasi pergerakan pasien, kalau bisa pakailah X-ray portable, ya, sehingga pasien tidak perlu harus dibawa kemana. Ini beberapa rujukan dari Ministry of Health, Association International Federation Infection Control. Jadi untuk general ward bisa memakai 1,2 meter, kalau untuk ICU bisa lebih dari itu. Nah, untuk transportasi pasien memakai masker bedah. Petugas yang medis yang harus membawa, dia harus memakai APD lengkap. Nah, ini untuk perlindungan petugas kesehatan. Kami untuk petugas kesehatan yang hamil, kami tidak izinkan dia untuk masuk ke ruang isolasi. Jadi sakit atau hamil tidak diizinkan, kemudian petugas dilarang menyentuh mata hidung mulut dengan sarung tangan, dan strict nurse barrier, kami tidak mengizinkan pengunjung untuk masuk ke ruang isolasi. Semuanya percakapan bisa melalui nurse station, kami ada CCTV dan ada intercom untuk melihat kondisi dan berbicara dengan pasien. Nah, jadi penting artinya bahwa untuk edukasi dan training petugas harus diberitahu, karena yang terjadi dengan kondisi pandemi saat ini adalah panik, semuanya mau pakai APD, semuanya mau pakai N95, semuanya mau pakai sepatu boot dan sebagainya. Jadi yang penting adalah edukasi dan training petugas, mana-mana yang perlu memakai APD lengkap, mana-mana yang cukup dia memakai masker bedah. Kemudian Bapak Ibu juga harus perhatikan tentang rasio petugas dan pasien. Ya, kalau untuk ICU kami memang 1:1, tetapi untuk petugas untuk kondisi rawat pasien tenang bisa 1:3 atau 1:2 tergantung dari kondisi pasien. Jangan lupa untuk lakukan surveillance petugas dan edukasi masyarakat dan monitor kepatuhan. APCLN kami mempunyai satu form untuk evaluasi kepatuhan dari petugas. Kemudian untuk lingkungan, termasuk diantaranya pembersihan lingkungan, kami alhamdulillah bekerja sama baik dengan dari instalasi kesehatan lingkungan yang siap 24 jam dalam membantu kami untuk dekontaminasi baik ambulan ataupun dekontaminasi dari ruangan. Yang dipakai, kami bisa pakai natrium hipoklorit ataupun H2O2 ataupun golongan lain yang bisa dipakai, alkohol yang bisa dipakai untuk pembersihan. Untuk pemulasaran jenazah infeksius, kami di RSPI masih memandikan pasien. Jadi tidak seperti yang di luar disampaikan bahwa kalau pasien meninggal, jenazahnya langsung ditutup di kantong plastik. Di RSPI kami ada petugas khusus IPJ dengan APD lengkap dan sesuai SPO, kami masih bisa memandikan pasien. Dalam hal ini memang dia harus memakai APD dengan koprol, dengan apron plastik dan visor, memakai sarung tangan double, dengan SPO yang sudah kami lakukan sejak memandikan jenazah mulai dari H5N1 ataupun probable SARS. Ini hanya sekedar evaluasi bahwa untuk kondisi-kondisi area infeksius, maka kami sampaikan bahwa dia harus mau memakai APD lengkap, karena kalau tidak maka risiko ada di dalam petugas. Ini hanya sekedar sharing Dr. Daru dan Bapak Ibu semuanya. Ini kalau pasien datang maka dia akan diterima di sini, langsung untuk di ruang isolasi, dia langsung serah terima di sini. Di mana pintu masuk pasien dan pintu masuk petugas kami berbeda. Untuk masuk pasien, maka akan Bapak Ibu bisa lihat di situ ada pintu masuk pasien.
Sementara untuk masuk petugas sendiri, di situ masuk petugas, dia akan mengganti baju kerjanya, di situ ada loker 2 muka, dia akan simpan bajunya di situ, mengganti APD-nya, kemudian dia masuk ke ruangan. Kalau memang masih ada yang perlu dibetulkan, dia masuk anterum dulu, tidak langsung masuk ke pintu pasien, karena itu akan berpengaruh pada kondisi tekanan udaranya. Jadi kita masuk dulu ke anterum, kemudian baru ke pasien. Nanti dari pasien kita akan membersihkan diri, mengganti APD ke anterum, baru pindah lagi ke sisi sebelahnya, demikian seterusnya. Nah, untuk ruang isolasi ini adalah bertekanan negatif. Kami sudah evaluasi untuk keamanannya, di mana koridor selalu dia paling positif, sehingga aliran udara akan bergerak dari koridor menuju ke anterum, dari anterum akan bergerak menuju ke ruang pasien, dan dari ruang pasien akan bergerak menuju toilet, sehingga dengan demikian koridor akan menjadi zona yang cukup aman bagi petugas. Nah, ini contohnya hanya sekedar skema bahwa dari koridor kita ke ruang anterum, masuk isolasi, nanti ke anterum. Ini untuk pintu masuk petugas. Ini loker 2 muka, jadi petugas kami menempatkan di sini bajunya, kemudian dia ganti ke bajunya untuk APD untuk masuk ke ruang pasien. Di tempat APD-nya, ya, tidak perlu dihafal, kami buat poster sehingga dengan demikian Bapak Ibu bisa langsung mengikuti. Ini ruang koridornya, dengan tekanan negatif, ya, sehingga pada saat kita masuk kondisi yang di dalam lebih aman, sehingga arah aliran udara akan bergerak dari koridor ke dalam. Ini untuk ruang anterumnya. Ini ruang isolasi kami memang cukup sederhana, tapi alhamdulillah bisa single room, satu pasien satu tempat tidur, satu pasien satu ruang isolasi, sehingga dengan demikian kami membatasi kemungkinan antara ODP dan PDP ataupun confirm dengan yang PDP bercampur. Kami juga ada high care unit di ruang isolasi, sehingga dengan demikian akan memudahkan apabila membutuhkan ICU. Nah, ini gambaran anterum dari kamar pasien. Kami harus lakukan desinfeksi sarung tangan dulu sebelum menyentuh handle pintu. Ya, ini ruang anterum tadi kami sesuaikan, diletakkan sesuai tempatnya. Bagaimana, apakah visor itu Google-nya di mana, sepatunya di mana, dan sebagainya. Ya, ini untuk pasien exit. Jadi kalau pasien yang sehat sembuh, dia tidak akan lewat ke pintu masuknya. Jadi ini supaya untuk perputaran atau untuk alur supaya kami tidak mereka yang sehat tidak bercampur dengan mereka yang baru masuk.